Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer, yang selalu menjadi yang terbaik di setiap ajang kompetisi militer dunia dengan berbagai kemampuan pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, baik dari segi taktik, kemampuan, dan strategi tempurnya yang selalu diperhitungkan oleh negara manapun jika harus berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik militer Indonesia. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia adalah merupakan sahabat bagi salah satu negara militer terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, yang selalu mengirim pasukannya ke Indonesia untuk melakukan latihan militer bersama. Hal itu terlihat dalam ajang latihan militer terbesar Angkatan Laut Indonesia di Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 di Bali, yang diikuti 39 negara dan 38 kapal perang asing dan kapal perang TNI Angkatan Laut. Tidak hanya itu, sebab Indonesia menjadi guru bagi militer beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dengan mengirim pelatih untuk melatih tentaranya. Misalkan seperti melatih tentara Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, dan beberapa negara lain di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika militer Indonesia selalu menjadi perhatian bagi militer dunia. Sebab selain telah berhasil mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari para penjajah sebelumnya, yang telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan tercanggih dari berbagai negara di belahan dunia, Indonesia juga berperan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, selain alutsista dan kemampuan tempur setiap pasukan siap tempur militer yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipungkiri jika rakyat Indonesia juga menjadi salah satu pertahanan negara dan tidak terlepas dari persatuan dan perlawanan masyarakat Indonesia, serta para pasukan terbaik TNI yang telah mengabdikan diri untuk setia menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman yang bisa datang kapanpun. Tidak hanya itu, sebab di era serba modern dan teknologi militer canggih, Indonesia juga tidak tertinggal jauh dengan beberapa negara-negara militer maju di dunia. Sebab saat ini, Indonesia bisa dikategorikan telah memiliki kemajuan dalam hal kerjasama dan produksi alutsista tempur untuk TNI ketiga matra, sehingga berhasil bersaing dengan beberapa negara maju di dunia. Sementara di sisi lain, berdasarkan situs resmi Media Informasi Militer Global Firepower di tahun 2025, tentunya yang cukup menggemparkan dunia militer saat ini, yaitu adalah dengan peningkatan kekuatan armada tempur laut Indonesia yang menempati urutan keempat di dunia dari 145 negara yang terdaftar berdasarkan perankingan militer dunia Global Firepower. Pasalnya di tahun 2024 lalu, Indonesia masih menempati urutan ke-6 di dunia. Dalam waktu kurang lebih setahun, Indonesia mampu menempatkan kekuatan militer angkatan lautnya di posisi keempat di dunia setelah China, Amerika Serikat, dan Rusia. Adanya peningkatan kekuatan militer dari armada tempur laut Indonesia yang dimiliki saat ini tentunya sangat membanggakan bagi rakyat Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui, jika armada tempur laut Indonesia adalah merupakan tulang punggung pertahanan Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di garis terdepan, di mana jika pertempuran terjadi, maka armada tempur laut Indonesia merupakan garda terdepan yang tentunya paling pertama menghadapi musuh ketika hendak masuk ke wilayah Indonesia. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis terbaru data Media Global Firepower di tahun 2025, tentunya China menjadi negara terkuat dan berada di urutan pertama dengan diperkuat sebanyak 754 unit armada tempur laut. Kemudian di posisi kedua ditempati Angkatan Laut Amerika Serikat
dengan diperkuat sebanyak 440 unit armada tempur laut. Di posisi ketiga ditempati Angkatan Laut Rusia dengan total 419 unit armada tempur laut. Kemudian di posisi keempat ditempati oleh armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia dengan diperkuat sebanyak 331 unit armada kapal perang. Sementara di sisi lain, adapun daftar dari penilaian kekuatan militer armada tempur laut di dunia berdasarkan rilis media Global Firepower di tahun 2025, yaitu terdiri dari semua jenis kapal perang, termasuk kapal induk, kapal selam, kapal induk helikopter, kapal korvet, kapal frigat, alutsista laut jenis pesisir, kapal penyerang atau pendukung amfibi, dan kapal bantu yang telah aktif untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia, sebagaimana yang menjadi acuan data militer dari 145 negara yang terdaftar di Global Firepower tahun 2025. Sementara itu, adapun kekuatan militer atau jenis alutsista armada tempur laut Indonesia yang memperkuat TNI Angkatan Laut saat ini, yaitu sebagai berikut. Saat ini, armada tempur kapal perang Indonesia telah diperkuat total 331 aset pertahanan laut secara keseluruhan. Di antaranya, seperti kapal perang jenis frigat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, di mana TNI Angkatan Laut diperkuat sebanyak 7 unit kapal perang jenis frigat dengan dilengkapi sistem persenjataan dan alutsista tempur terbaik seperti rudal X-Socket MM40 Blok 3, rudal Yakhot besutan Rusia, rudal C705, dan beberapa rudal canggih terbaru Indonesia yang juga ikut memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Selain kapal perang jenis frigat yang menjadi salah satu kekuatan utama TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut maritim Indonesia, tentunya TNI Angkatan Laut juga telah diperkuat total 20 unit kapal perang jenis korvet dan sekaligus menempatkan Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan jumlah kapal perang jenis korvet terbanyak setelah Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Selain kapal perang frigat dan kapal korvet, Angkatan Laut Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 211 unit armada kapal patroli yang juga diperhitungkan di dunia militer, sebab kapal patroli memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman luar. Sementara itu, selain kapal perang permukaan yang memperkuat armada tempur laut Indonesia, kapal selam juga menjadi bagian dari satuan armada tempur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah laut Indonesia dan memiliki peran strategis di berbagai medan operasi, di mana untuk kekuatan kapal selam, Indonesia telah diperkuat total 4 unit kapal selam. Sementara selain kapal selam, kapal frigat, kapal korvet, dan kapal patroli yang merupakan satuan unsur tempur TNI Angkatan Laut, Indonesia juga telah diperkuat armada kapal perang pendukung misi operasi tempur laut, seperti kapal perang Ranjau. Seperti yang kita ketahui, kapal Ranjau TNI Angkatan Laut Indonesia berperan dalam peperangan Ranjau dan peperangan anti udara, di mana kapal penyapu Ranjau adalah kapal perang laut kecil yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ranjau laut. Selain itu, kapal penyapu Ranjau juga sering memasuki perairan jauh dengan menetralisir ranjau atau berbagai kemungkinan sebelum armada kapal perang melintasi wilayah tersebut. Dengan posisi armada tempur laut Indonesia yang semakin kuat dan dibekali berbagai jenis sistem persenjataan canggih, tentunya diharapkan mampu menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar.